Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian hari ini sehat ya. Masih tetap semangat belajar? Baiklah, bersama dengan Ibu Sartika dari SD Negeri 004 Balikpapan Selatan, kita sama-sama belajar pada hari ini di pelajaran PKLH untuk kelas 3 semester 1. Dan kita akan membahas tentang sumber air. Kalian sudah siap? Ya, air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Keberadaan air bersih juga tergantung dari sumber air tersebut. Sumber air adalah penghasil air bersih yang biasa digunakan masyarakat untuk keperluan hidupnya. Ada 3 sumber air yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah air angkasa, air yang jatuh ke bumi tetapi berasal dari udara atau atmosfer. Yang kedua, air permukaan. Air permukaan ini adalah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tetapi berada di permukaan tanah. Yang ketiga adalah air tanah. Air tanah ini adalah air yang berasal dari hujan yang kemudian terserap ke dalam tanah dan mengalami proses fitriyah alami. Dari 3 sumber air tadi, air angkasa, air permukaan, air tanah, contoh-contohnya pasti berbeda. Air angkasa contohnya adalah hujan, kemudian hujan salju dan juga hujan es. Kalau air permukaan, contohnya air sungai, air laut, rawa, danau, dan sebagainya. Kemudian kalau air tanah, kalian pasti di rumah juga ada pernah melihat yang namanya sumur bor, sumur apalagi ya, sumur pompa, ya, kemudian sumur gali, ya benar. Itu adalah contoh-contoh air, ya, dari 3 sumber air yang sudah kita pelajari. Karena kita tinggal di kota Balikpapan, maka kita juga perlu tahu dari mana sumber air di kota Balikpapan. Ya, ada yang tahu? Baik, kita sama-sama cari tahu ya, keberadaan sumber air di kota Balikpapan. Oh, ternyata keberadaan sumber air di kota Balikpapan itu ada di Waduk Manggar. Kalian pernah ke sana? Kemudian ada Bendungan Teritip, dan ada juga yang berasal dari air tanah dalam. Itu adalah sumber-sumber air di kota Balikpapan. Nah, yang ini namanya Waduk Manggar. Waduk Manggar terletak di Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara. Waduk Manggar ini merupakan sumber utama penyuplai air baku PDAM di kota Balikpapan.
Kalau yang ini namanya adalah Bendungan Tritip. Bendungan Tritip terletak di Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Bendungan Tritip ini digunakan untuk tambahan penyuplai air baku yang ada di Waduk Manggar tadi, dan juga bisa difungsikan sebagai waduk tada hujan dan pengendalian banjir di Kota Balikpapan. Kalau yang berasal dari dalam tanah, itu contohnya sama seperti 3 sumber air yang tadi Ibu jelaskan. Ada sumur bor, sumur pompa, dan juga yang berasal meresapnya dari dalam tanah. Nah, semua kebutuhan air itu harus bisa mencukupi kebutuhan khususnya di Kota Balikpapan ya. Dan yang mengelola untuk air di Kota Balikpapan itu adalah PDAM. Siapa yang tahu apa itu PDAM? Iya, PDAM itu adalah perusahaan daerah air minum. Nah, kalau PDAM mengolahnya dari Waduk Manggar yang tadi, kemudian dari sumber kelandasan besar, ada lagi instalasi pengelolaan air atau IPA yang ada di Kampung Damai. Selain itu, pengelolaan air PDAM juga bisa melalui sumur bor. Ada sumur bor Gunung Tembak dan juga sumur bor dari Gunung Sari. Dan sumber lainnya adalah reservoir dari Kampung Damai, Marta Dinata, Telaga Sari, Sepinggan, dan jaringan pipa distribusi. Wah, kalian sudah semakin tahu ya bentuk-bentuk pengelolaan dari PDAM dan juga sumber-sumber air. Nah, kalian sudah tahu kan keberadaan sumber air, apalagi keberadaan sumber air yang ada di Kota Balikpapan, berikut dengan tempat pengelolaan airnya. Lantas, apakah kalian mengetahui begitu saja? Bagaimana cara kita memelihara lingkungan air? Siapa yang tahu? Salah satu cara untuk memelihara lingkungan air adalah membersihkan lingkungan. Kalian jangan membuang sampah di perairan ya, karena nanti lingkungannya akan tercemar dan kita tidak dapat mengkonsumsi dengan air bersih dan sehat. Kemudian kita juga harus bisa melakukan reboisasi, penanaman kembali terhadap lahan-lahan yang gundul, khususnya hutan yang gundul. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mengurangi pencemaran lingkungan agar sumber air tidak tercemar dan menjadi bersih. Langkah berikutnya adalah hal yang paling penting yang harus kalian lakukan, yaitu hemat air. Caranya bagaimana? Caranya gunakan air sesuai dengan kebutuhan kalian. Pada saat mandi, gunakan shower. Kemudian, nyalakan keran air dengan ukuran yang kecil saja. Kemudian setelah selesai digunakan, harus dimatikan. Kemudian, pada saat menyiram tanaman, kalian bisa menggunakan air cucian beras atau air cucian sayur. Selain itu, jika kalian mempunyai halaman yang luas, buatlah biopori agar dapat melakukan proses penyerapan air. Wah, senang ya. Akhirnya kita bisa mengetahui tentang sumber air. Kalian setelah mempelajari ini pasti sudah bisa menyebutkan keberadaan sumber air, khususnya di Kota Balikpapan. Dan kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh sumber air. Oh iya, kalian juga pasti bisa menyebutkan dan melakukan pemanfaatan untuk mengupayakan pelestarian sumber air di lingkungan kita, lingkungan sekitar khususnya, dan di Kota Balikpapan tercinta. Jangan lupa selalu menerapkan upaya pelestarian sumber air dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, reboisasi, dan juga hemat air. Kalian harus tetap lakukan itu sejak dari sekarang agar kita tetap bisa mengkonsumsi air dengan bersih, sehat, dan tidak tercemar. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Senang sekali Bu Sartika bisa menemani kalian belajar hari ini di pelajaran PKLH bab 1 tentang sumber air. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan dengan protokol kesehatan 5M. Jadilah anak yang budas, berbudi, dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.